Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Andri Maulana di channel Biang Wali. Baik, di minggu ini kita akan bahas yang namanya konfigurasi dasar. Oh, sebenarnya sih bukan konfigurasi ya. Tepatnya itu perintah-perintah dasar untuk kita bisa memahami apa saja yang kita perlukan atau kita persiapkan untuk memulai server. Tentunya ketika kita mau menggunakan server dengan menggunakan perintah command ya, perintah command line atau perintah terminal, itu kita harus mengetahui perintah-perintah dasarnya dulu ya, agar nanti kita nggak terlalu bingung kalau sudah masuk ke konfigurasi server, biar lebih leluasa aja, lebih mudah nanti kita menggunakan server. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya bagi yang belum subscribe bisa di subscribe dulu channelnya, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian di like, di share ke teman-teman agar channel ini terus semangat dalam memberikan materi-materi yang bermanfaat. Baik, kita mulai. Di pertemuan yang lalu kita sudah mencoba menginstal Linux server ya. Kita sudah berhasil. Silahkan bagi Anda yang sudah membuat bisa login dengan menggunakan user masing-masing. Kemudian ketikkan passwordnya. Di sini untuk Linux passwordnya memang tidak terlihat ya. Jadi bukan berarti ketika kita ketik ternyata error atau ngehang gitu ya. Tidak, memang tidak terlihat. Kalau sudah enter saja. Jika memang sudah benar, maka nanti ada tandanya kapan Anda terakhir login ya, jam berapa gitu ya, dan hari apa. Nah, ini sudah masuk ke Linuxnya dengan ditandai adanya user saya Andri ya, kemudian nama hostname-nya Andri strip name saya gitu ya, dan ada tanda $. Nanti ada tanda $, ada tanda pagar. Kalau tanda $, seperti ini di akhirnya ada tanda $, berarti Anda statusnya hanya sebagai user ya, sebagai user biasa saja. Nanti juga ada tandanya tanda pagar ya, yang menandakan Anda login sebagai administrator, dimana nanti kalau Anda sudah menjadi administrator, Anda bisa mengkonfigurasi lebih di servernya ini, seperti contohnya mengkonfigurasi IP address, kemudian meremote client, atau mematikan atau merestart server dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Anda sebagai user biasa, ini tidak bisa, atau mungkin bisa, tapi dia harus memiliki akses sebagai root ya. Nah, sebelum kita mulai, kita pahami dulu bahwa struktur direktori yang ada Linux seperti ini, bahwa susunan direktori Linux itu berbeda dengan direktori Windows. Kalau di Windows itu bisa kita lihat di My Computer kan biasanya kita temui ada sistem dengan tanda kodenya C ya, kemudian direktori lainnya tempat menyimpan file-file itu ada di direktori D atau ada di direktori E ya. Kemudian kalau kita colok flash disk, tambah lagi drive-nya G, H, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Linux kita bisa lihat di sini dia ditandai dengan direktori itu adalah garis miring ya, atau slash. Nah, di sini ada slash-nya, ada slash bin, ada slash home, ada slash usr, kemudian ada var, boot, dan lain sebagainya. Nah, ini direktori-direktori ini Anda bisa lihat dan bisa Anda cari tahu fungsinya, tapi yang sering dipakai itu adalah fungsinya seperti ini. Misalnya direktori bin ini adalah untuk menampung sistem dari Linux itu sendiri ya, atau administrator sistem beserta user serta utilitas level rendah ya, berisi perintah-perintah dasar seperti cat, nano, cp, kemudian rm, mkdir ya. Ini fungsi-fungsi dari sistem Linux adanya di direktori bin. Kemudian ada direktori etc ya, ini mirip seperti control panel kalau kita menggunakan Windows ya. Untuk pengaturannya nanti ada di direktori etc gitu ya. Misalnya kita mau konfigurasi kartu jaringan, memberikan IP address, nanti adanya di etc. Kemudian ada direktori home. Direktori home ini menyimpan semua direktori user. Misalnya usernya Andri, nanti ada
direktori Andri di dalam sebuah direktori home ya. Jadi di bawahnya home itu nanti ada direktori Andri ya. User itu ada direktori misalnya Maya, Dian, ya Budi. Nah, itu nanti semua direktori user adanya di bawah direktori home. Seperti yang kita lihat di sini ya. Contohnya itu ada home, kemudian ada user 1, user 2, user 3. Nah, setiap user nanti ada di bawah direktori home. Kemudian ada OPT. OPT juga hampir jarang dipakai ya. Ini berisi aplikasi-aplikasi tertentu saja yang bisa diinstal. Kemudian direktori SBIN ya. Ini adalah tempat direktori menyimpan semua aplikasi-aplikasi yang kita install. Ya, jadi semua aplikasi yang kita install nanti dari internet akan tersimpan di direktori SBIN. Ya. Kemudian ada direktori root, ya, di mana direktori root ini adalah direktori untuk administrator. Nanti kita akan masuk ke direktori root ya untuk mengatur semua konfigurasi yang ada di Linux server. Oke, kita masuk lagi ke servernya. Masuk dulu ke mode administrator atau ke mode root. Anda bisa ketikkan perintahnya di sini sudo spasi min atau strip i ya. Gitu. Kemudian Anda bisa enter. Nah, nanti di sini dia akan menanyakan password. Ya. Passwordnya adalah password untuk Andri. Untuk user si Andri ya, atau user kalian apa, ingetin aja passwordnya. Anda masukkan. Oke. Nah, lihat di sini perbedaannya bahwa sekarang saya sudah berada di direktori root ya, di server yang bernama ya Andri strip name. Kemudian ada tandanya itu adalah pagar ya. Kalau tadi kan tandanya di atas itu adalah dolar, sekarang sudah pagar. Nah, pagar ini menunjukkan bahwa Anda sekarang sudah menjadi administrator yang bisa mengkonfigurasi Linux ya atau Linux servernya. Sekarang kita lihat bahwa saya berada di direktori root benar atau tidak ya, bisa kita ketikkan pwd, tapi sebenarnya saya mau hapus dulu supaya tidak banyak tulisan. Anda bisa clear screen ya. Caranya adalah Ctrl L. Kemudian Anda ketikkannya pwd. Ya, ini adalah menandakan atau perintah untuk menandakan di mana Anda berada. Sekarang saya sudah berada di garis miring root ya, atau directory root. Atau saya bisa keluar exit ya. Saya keluar menjadi user biasa. Kemudian kita lihat pwd di sini. Nah, sekarang saya sudah berada di directory home, kemudian directory Andri. Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah tahu ya. Jadi fungsi pwd itu adalah untuk mengetahui di mana posisi kita berada dalam suatu direktori. Nah, sekarang kita kembali ke admin atau ke administrator. Dengan perintah tadi adalah perintahnya sudo spasi i. Kita ketikkan sudo spasi min i. Kemudian, nah, oke sudah. Kita clear screen dulu. Sekarang kita coba membuat satu buah user ya, user baru agar nanti user ini bisa bekerja ke server ya. Jadi nanti ada beberapa user yang bisa masuk, cuman usernya nanti terbatas, dia tidak bisa masuk ke root ya. Kalau masuk ke root nanti modenya beda lagi. Ini hanya meng-create user biasa saja. Anda bisa ketikkan perintah add user ya. Kemudian namanya siapa? Misalnya namanya Ahmad. Nah, nanti seperti ini. Dia akan minta password untuk user Ahmad. Ya udah kita masukkan aja. Misalnya passwordnya apa gitu ya, 123 boleh. Dan dia minta ulangi. Oke, kalau sudah kita ketikkan aja namanya Ahmad gitu ya. Ahmad, kan? Nomor rootnya bisa kosongin aja. Ini juga bisa kalau misalnya nggak mau diisi, enter aja. Kalau sudah ya enter aja atau ketikkan yes gitu ya. Nanti dia sudah muncul usernya si Ahmad gitu. Nah, nanti kita coba nih user Ahmadnya gitu ya. Sekarang kita restart dulu Ubuntu-nya ya dengan perintah misalnya init 6 ya untuk restart. Nah, enter aja. Nanti dia tunggu sampai restart. Sekarang kita akan login dengan menggunakan user Ahmad dengan passwordnya yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita masukkan Ahmad. Masukkan passwordnya. Oke, sekarang sudah muncul
usernya Ahmad ya, dia berada di server dengan identitasnya adalah hostname-nya Andri strip name saya ya. Nanti Anda bisa coba-coba bagaimana cara membuat user ya, user dari satu user ke dua user ya. Silahkan aja nanti Anda coba-coba, tolong buat user baru. Oke, sekarang kita exit saja ya. Nanti Anda coba sendiri, kita exit. Oke, seperti ini ya, jadi nggak harus di restart ya. Tadi saya contohkan adalah bagaimana cara merestart servernya. Yang saya masuk lagi sebagai user saya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita lakukan, kita mencoba membuat suatu file dan juga suatu directory. Untuk membuat file, kita bisa mengetikkan perintah nano misalnya. Nano file penting. Seperti ini. Oke, di enter. Nah, nanti konfigurasi lain-lainnya itu biasanya menggunakan perintah nano ya. Untuk mengedit konfigurasi atau lainnya kita gunakan perintah nano. Di sini nano akan membentuk suatu file yang berekstensi txt ya. Kalau di Windows itu sama dengan kita menggunakan notepad. Kita ketik aja di sini apa saja gitu ya. Nah, nanti kalau untuk mau keluar, ini bawahnya ada perintah-perintahnya, ada G ya untuk help, X untuk exit ya, kemudian untuk U untuk write. Nah, sekaligus saja kita mau keluar sekaligus untuk exit, kita bisa menekan tombol Ctrl X. Oke, dia nanya mau di save atau enggak ya, tik aja Y kemudian enter. Oke. Sekarang kita lihat file yang sudah kita buat dapat dilihat dengan perintah ls ya, list. Nah, di situ ada file bernama file penting gitu. Sekarang kita buat juga namanya directory ya. Directory itu bisa kita gunakan perintah mkdir, singkatan dari make directory. Kemudian namanya apa? Misalnya namanya folder 1. Oke. Kemudian kita ls lagi. Nanti di situ muncul yang warna biru itu adalah directory, yang berwarna putih nama filenya itulah file penting, itu adalah sebuah teks ya atau file biasa gitu. Nah, adapun kalau kita mau merubah nama filenya gitu ya. Merubah nama file, kita bisa ketikkan mv, kemudian misalnya nama filenya kan file penting, kita rubah namanya menjadi file biasa gitu namanya, enter. Kemudian kita lihat lagi ls, kita list, maka yang tadinya nama file penting berubah menjadi namanya file biasa, seperti itu ya. Ya, nanti dilatih-latih aja gitu. Kemudian kalau mau edit lagi ya edit nano kemudian file biasa. Nah, kita mau edit isinya gitu ya udah nanti tinggal ditambahkan aja gitu, tambahkan isinya apa, kemudian kita Ctrl X, yes, kemudian enter, ya sudah. Nanti otomatis secara sistem itu filenya sudah terupdate isinya. Kita lihat ls. Sekarang kita coba menghapus ya, bagaimana menghapus atau mengcopy dulu gitu. Mengcopy berarti cp file biasa, kemudian file biasa, kemudian kita paste namanya menjadi file 1 gitu misalnya, enter aja, maka kita ls. Nah, nanti file 1 itu adalah kopian dari file yang bernama file biasa gitu, seperti itu ya. Nanti kalau mau dihapus ya udah tinggal rm file 1 gitu. Enter, kita lihat lagi nanti dia sudah hilang ya. Jadi kalau mau menghapus tinggal perintahnya adalah rm atau remove, seperti itu. Oke, sekarang itu membuat file, mengedit, menghapus, mengganti nama, mengcopy gitu ya. Nah, nanti tinggal kita coba untuk masuk ke directory. Nah, untuk memasuki directory
kita bisa ketikkan perintah cd change directory, kemudian masuk ke folder 1. Oke, enter. Nah, nanti kita sudah masuk dengan ditandai garis miring atau directory folder. Ini kalau kita pwd, kita sudah berada di directory home, directory Andri, dan directory folder 1. Ya udah, kita buat aja misalnya nano filenya file 1 gitu ya, atau file test saja. Nah, nanti kita isi lagi, kemudian kita exit, kita yes, enter. Nah, sekarang kalau kita mau keluar dari direktorinya gimana? Ya udah, tinggal kita ketikkan aja cd aja, cd enter, otomatis nanti dia akan balik lagi ke direktori awalnya. Sekarang kita coba buat satu direktori lagi untuk perbandingan, mk dir folder 2. Kita lihat ls di sini. Oh maaf, ls ya di situ. Nah, sekarang kita akan coba menghapus direktori. Menghapus direktori itu perintahnya bisa pakai rm atau bisa rm dir ya, remove directory. Nah, tapi nanti ada caranya. Ada cara untuk menghapus direktori kosong, atau juga ada cara menghapus direktori yang ada file-filenya gitu. Sekarang kita lihat bahwa folder 1 kan ada isinya tadi ya. Kemudian folder 2 itu folder kosong. Nah, kalau folder kosong ini kita bisa langsung aja menghapus rm dir. Misalnya rm dir, kemudian folder 2. Oke, nanti kita ls lagi, maka foldernya sudah hilang ya. Tapi kalau kita mau menggunakan rm dir untuk folder 1, ini nggak bisa. Kenapa? Karena direktori atau folder tersebut memiliki isi ya, memiliki file-file di dalamnya. Seperti itu. Nah, untuk menghapusnya Anda bisa menggunakan rm kemudian strip r ya. Kemudian nama foldernya folder 1 ya, enter. Nah, sudah selesai, kita lihat ls. Tuh ya, file biasa. Tinggal sisa filenya aja. Oh ya, sekarang kita akan menghapus file. Kalau tadi kan kita hapus file dengan rm, file biasa gitu ya. Nah, ini kalau kita enter, nanti dia akan menghapus langsung aja gitu, tanpa ada pemberitahuan dulu. Takutnya nanti filenya ini penting, udah terlanjur kehapus, bingung ya. Sekarang kita coba untuk menghapus filenya itu dengan rm min i, kemudian file biasa, enter. Nah, nanti ada notifikasi apakah foldernya ini mau dihapus atau enggak gitu. Kalau mau dihapus ya tinggal iya aja gitu. Jadi ada konfirmasi dulu sebelum dihapus. Kalau sudah yes ya, sudah, kita lihat ls sudah kosong di sini, sudah tidak ada foldernya lagi. Seperti itu ya. Jadi itu adalah perintah-perintah dasar supaya Anda bisa terlatih dalam mengelola file dan direktori. Sebelum lanjut, nanti di pertemuan berikutnya ada lagi namanya hak akses gitu ya, chon atau chmod. Kemudian nanti membuat direktori yang tidak boleh digunakan atau kepemilikan, akses grup ya, itu nanti di pertemuan berikutnya aja. Oke, baik, terakhir saya akan ajarkan untuk perintah restart dan shutdown. Nah, untuk perintah ini wajib Anda bisa ya, karena server itu tidak boleh Anda matikan secara langsung seperti ini, atau kalau di realnya Anda tekan tombol start ya, atau tombol on off itu untuk matiin servernya secara paksa. Itu akan berakibat nanti server Anda kernelnya rusak ya, di dalam sistemnya itu rusak. Nah, untuk restart ya, ada beberapa konfigurasi. Nanti ketika Anda konfigurasi suatu software, dia mewajibkan untuk di restart dulu ya. Perintah restart itu tadi sudah saya contohkan, bisa menggunakan shutdown min r now ya. Ini bisa kita enter, nanti otomatis servernya akan shutdown, atau menggunakan init 6 ya. Jadi bisa pakai perintah shutdown
min R besar 0 seperti ini, atau bisa menggunakan init 6, boleh sama aja ya, atau bisa juga menggunakan perintah reboot ya, reboot, ketik aja reboot ya, bukan reboot berantem tapi reboot ya, di reboot ulang atau di restart. Nah, atau kalau Anda mau menonaktifkan atau men-shutdown atau mempower off server, Anda bisa ketikkan shutdown min H ya, now, atau Anda bisa mengetikkan perintah init 0 ya, tinggal enter saja. Oke, nah nanti servernya akan mati. Oke, itu saja dari saya. Silahkan dicoba-coba ya di rumah, dibiasakan dengan menggunakan perintah-perintah dasar. Anda bisa lihat lagi referensi-referensi, masih banyak perintah-perintah dasar ya yang tidak mungkin saya jelaskan semuanya di video yang singkat ini. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya tutup materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.